Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih melimpahkan kepada kita nikmat sehat dan taufiknya. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Salawat dan salam kepada Rasulullah SAW yang kita nantikan syafaat beliau nanti di hari kiamat yang diberikan kepada umatnya yang mati dalam keadaan Islam. Sahabat religi, kali ini kita akan membahas tentang di antara dosa besar itu adalah minum khamr. Khamr ini secara bahasa itu artinya adalah segala sesuatu yang menutupi akal. Segala sesuatu yang membuat seseorang tidak bisa berpikir dengan baik. Hingga dalam hal khamr ini Nabi SAW menegaskan kepada kita, istanibul khamra fa inna umul khaba'ith. Kata Rasulullah, jauhilah khamar karena dia itu adalah ibunya dari berbagai macam kejahatan. Artinya ketika orang minum khamar dan mabuk, itu akan memunculkan perilaku-perilaku perbuatan-perbuatan dosa lainnya. Bahkan orang bisa mencuri atau membunuh demi khamar atau gara-gara minum khamar. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita di surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amal syaitan. Fajtanibuhu la'alakum tuflihun. Wahai orang beriman, sesungguhnya khamr, maisir, judi, ya. Kemudian ansab mengkoordinasi dengan panah atau dengan sejenisnya, rijsun termasuk perbuatan syaitan, maka jauhilah agar kalian beruntung. Tujuannya apa? Kenapa khamr diharamkan? Kenapa khamr dan judi diharamkan dan sejenisnya? Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa anis shalah fal antum muntahun. Tujuannya adalah bahwa setan itu akan memunculkan permusuhan dan kebencian di antara kalian di gara-gara khamr dan main judi. Bahkan antara dua hal ini menghalangi kalian lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa yasuddakum an dzikrillah wa anis shalah. Lupa Allah dan lupa dari salat. Fal antum muntahun, apakah kalian mau berhenti, kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian Nabi menegaskan kepada kita, faqadnah azza wa jalla, bahwa Allah Subhanahu wa taala dari ayat ini sudah melarang kita. Bahkan Nabi juga menegaskan bahwa khamr itu adalah ibunya dosa-dosa. Yang dari gara khamr ini akan melahirkan dosa-dosa lain lagi, dosa 1, dosa 2 dan 3 dan seterusnya. Maka para sahabat radhiyallahu anhum seperti Abdullah bin Amr mengatakan inilah bahwa khamr itu adalah akbarul kabair, bahwa khamr itu adalah dosa besar, dosa yang paling besar. Bahkan tentunya makanya dalam hadis ini dikatakan Allah Subhanahu wa taala melaknat peminumnya, pengedarnya, penjualnya, semua yang berhubungan dengan khamr. Dan ingat, khamr ini tidak hanya sebatas namanya khamr, enggak, banyak narkoba, narkotik dan sejenisnya, karena semua itu membuat kita nggak bisa menggunakan akal. Dan Islam itu datang, itu diantara daripada syariat Islam itu datang itu adalah hibzul akal, untuk menjaga akal, yaitu menjaga akal kita agar bisa berpikir dengan sehat, berpikir dengan baik, bisa menelaah mana baik dan mana yang buruk. Lalu orang akan mengatakan, bukan karena narkoba itu bukan khamr, namanya narkoba, enggak. Karena Nabi memberikan batasan, memberikan penjelasan yang sangat jelas sekali dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, kullu muskirin khamrun, bahwa setiap yang memabukkan adalah khamr, wa kullu khamrin haram, dan setiap khamr itu adalah
haram hukumnya. Faman syaribal khamra fid dunya wa mata, dan siapa saja yang minum khamar di dunia dan meninggal dunia dalam keadaan belum bertobat dan masih minum khamar, lam yashrabha fil akhirah, maka dia tidak akan minum lagi khamar yang ada di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Bahkan Nabi SAW mengancam kita lagi dan riwayat Imam Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, kalau Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW bersabda, Inna alallahi ahdan liman syaribal muskira an yaskiyahullah min tinatil khabal. Sungguhnya Allah itu punya janji bagi yang minum yang hal-hal yang memabukkan, maka Allah akan memilih yang minuman dari tinatil khabal. Kila ya Rasulullah, maka Rasulullah, para sahabat bertanya, apakah minum apa itu ya Rasulullah? Qala araku ahlin nar au asaratu ahlin nar. Itu adalah keringatnya penduduk neraka atau sesuatu yang perasan dari penduduk neraka. Jadi luar biasa sekali bahwa orang yang minum khamar itu akan diberi minuman seperti itu, ya. Minum dari bangkai yang berasal dari bangkainya ahli neraka, penduduk neraka. Makanya kita harus berhati-hati sekali jangan sampai kita terjebak pada minum khamar. Saya ulangi lagi, khamar itu secara bahasa artinya adalah kullu ma khamarul akla, segala sesuatu yang menutupi akal, termasuk narkoba, narkotika, dan semua jenis-jenisnya. Karena dampaknya bisa membuat orang tidak berpikir sehat, berpikir baik, justru menimbulkan orang itu kecanduan dan melakukan hal-hal di luar nalar, hal-hal yang membahayakan dirinya ataupun orang lain. Makanya Islam datang, di antara tujuan daripada syariat Islam itu adalah hifdzul akli, menjaga akal. Dijaga akal, diberikan batasan-batasan, diberikan hal-hal bagaimana bisa menjaga akal dan optimalkan akal. Makanya syariat datang mengharamkan segala sesuatu yang bisa merusak fungsi akal. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita termasuk orang-orang yang terhindar dari minum khamar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.